respon imun yang berlebihan. Yang pertama adalah tipe reaksi hipersensitivitas. Reaksi hipersensitivitas diklasifikasikan berdasarkan mekanisme imunologis utama yang bertanggung jawab pada cedera jaringan dan penyakit. Ini adalah gambar mengenai jenis reaksi hipersensitivitas. Dalam 4 jenis utama reaksi hipersensitivitas, mekanisme efektor imun yang berbeda menyebabkan kerusakan jaringan dan penyakit. Untuk yang ini adalah tipe hipersensitivitas yang tipe 1 atau hipersensitivitas yang cepat. Untuk mekanisme imun patologinya, dia menggunakan sel TH2, antibodi imunoglobulin E, sel MAS, dan eosinofil. Untuk mekanisme cedera jaringan dan penyakitnya, mediator dari sel MAS atau amin vasoaktif berupa amin vasoaktif, mediator lipid, dan sitokin. Untuk inflamasinya diperantarai oleh sitokin yang termasuk di sini ada eosinofil, neutrofil, dan juga limfosit. Kemudian ada hipersensitivitas yang tipe 2, ini adalah hipersensitivitas yang diperantarai oleh antibodi. Untuk mekanisme imun patologinya, di sini ada antibodi imunoglobulin M, imunoglobulin G yang melawan antigen permukaan sel atau matriks ekstraseluler. Untuk mekanisme cedera jaringan dan penyakitnya, ini ada pengerahan dan aktivasi dari leukosit, berupa neutrofil dan makrofag yang diperantarai oleh komplement dan reseptor dari Fc. Kemudian terjadi opsonisasi dan fagositosis dari sel. Kemudian juga ada kelainan fungsi seluler, misalnya hormon atau persinyalan dari reseptor neurotransmitter. Selanjutnya ada hipersensitivitas yang tipe 3. Ini adalah hipersensitivitas yang diperantarai oleh kompleks imun. Untuk mekanisme imun patologinya, kompleks imun dari antigen dalam darah dan antibodi imunoglobulin M atau imunoglobulin G yang terdeposit di membran basalis vaskuler. Untuk mekanisme cedera jaringan dan penyakitnya, pengerahan dan aktivasi dari leukosit diperantarai oleh komplement dan reseptor Fc dan kerusakan jaringan karena gangguan dari aliran darah. Selanjutnya ada hipersensitivitas tipe 4 yang diperantarai oleh sel T. Di sini mekanisme imun patologinya sel TCD4 dan sel TCD8+. Untuk mekanisme cederanya, yang pertama aktivasi makrofag, terjadi inflamasi yang diperantarai oleh sitokin. Yang kedua, terjadinya lisis sel target secara langsung yang diperantarai oleh sel CD8+. Ini untuk penjelasannya sama seperti yang tadi, sebenarnya hipersensitivitas cepat atau hipersensitivitas tipe 1 adalah tipe reaksi patologis yang disebabkan oleh pelepasan mediator-mediator dari sel MAS. Reaksi ini kebanyakan dipicu oleh produksi dari antibodi imunoglobulin E terhadap antigen lingkungan dan ikatan dari imunoglobulin E dengan sel MAS pada beberapa jaringan. Antibodi selain imunoglobulin E yang bekerja secara langsung pada antigen sel atau jaringan dapat merusak sel atau jaringan atau dapat mengganggu fungsinya. Penyakit ini diperantarai oleh antibodi dan mewakili hipersensitivitas tipe 2. Antibodi terhadap antigen terlarut membentuk kompleks dengan antigen dan kompleks imun terkumpul pada pembuluh darah pada berbagai jaringan yang menyebabkan inflamasi dan cedera jaringan. Penyakit ini disebut kompleks imun dan mewakili hipersensitivitas tipe 3. Yang terakhir, beberapa penyakit akibat dari reaksi limfosit T seringkali terhadap antigen diri jaringan. Penyakit yang diperantarai sel T mewakili hipersensitivitas tipe 4. Yang pertama, hipersensitivitas cepat atau hipersensitivitas tipe 1. Hipersensitivitas cepat adalah reaksi yang diperantarai oleh antibodi imunoglobulin E dan sel MAS terhadap antigen tertentu yang menyebabkan kebocoran vaskuler secara cepat dan sekresi mukosa. Yang ini sering diikuti dengan inflamasi. Kelainan di mana hipersensitivitas cepat diperantarai oleh imunoglobulin E
Yang menonjol disebut juga dengan alergi atau atopi, dan individu yang cenderung mengembangkan reaksi ini disebut dengan atopik. Jenis alergi yang sering dijumpai antara lain ada hay fever, alergi makanan, asma bronkial, dan anafilaksis. Rangkaian kejadian dalam perkembangan reaksi hipersensitivitas cepat dimulai dengan aktivasi dari TH2 dan sel T helper folikuler atau TFH yang mensekresikan interleukin 4 yang merangsang produksi dari antibodi imunoglobulin E sebagai respon terhadap antigen. Pengikatan dari IgE pada reseptor Fc spesifik sel mas. Kemudian pada paparan antigen berikutnya, pengikatan silang IgE yang terikat oleh antigen dan pelepasan mediator dari sel mas. Ini adalah gambaran dari hipersensitivitas tipe 1 atau sensitivitas segera. Untuk yang gambar A, ini adalah kinetika reaksi cepat dan fase lambat. Reaksi cepat vaskuler dan otot polos terhadap alergen berkembang dalam beberapa menit setelah paparan. Dan reaksi fase lambat itu terjadi 2 hingga 20 jam kemudian setelah paparan. Untuk yang gambar B, ini adalah morfologi dan dari reaksi cepat yang ditandai dengan vasodilatasi, kongesti, dan edema. Untuk yang gambar C, ini adalah reaksi fase lanjut yang ditandai dengan inflamasi dengan infiltrasi yang banyak menunjukkan adanya eosinofil, neutrofil, dan sel T. Yang pertama ada aktivasi dari sel TH2 dan produksi dari antibodi IgE. Pada individu yang cenderung terkena alergi, paparan beberapa antigen mengakibatkan aktivasi dari sel TH2 dan sel T folikuler helper serta produksi antibodi IgE. Kemudian aktivasi sel mas dan sekresi dari mediator. Antibodi IgE yang dihasilkan sebagai respon terhadap alergen yang berkaitan dengan reseptor Fc berafinitas tinggi, spesifik untuk defisien yang epsilon, yang diekspresikan pada sel mas. Ini adalah gambar rangkaian peristiwa dalam hipersensitivitas cepat. Hipersensitivitas cepat diawali oleh pengenalan alergen yang merangsang sel TH2 dan sel TFH penghasil interleukin 4 atau interleukin 13 dan diproduksi imunoglobulin E. Imunoglobulin E terikat pada reseptor Fc pada sel mas dan paparan berikutnya terhadap alergen akan mengaktifkan sel mas untuk mensekresi mediator yang bertanggung jawab pada reaksi patologis hipersensitivitas segera atau intermediate hypersensitivity. Ya, ini di gambar ini adalah paparan pertama terhadap alergen. Ini adalah gambar untuk alergennya. Kemudian ini ditangkap oleh sel B, di mana sel B ini berikatan dengan sel TH2 atau TFH. Ya, ini untuk membantu meningkatkan afinitasnya ya. Nah, ini aktivasi dari antigen sel TFH dan sel TH2 dan rangsangan perubahan kelas pada IgE pada sel B. Selanjutnya, ini produksi imunoglobulin E oleh sel plasma. Selanjutnya, ini adalah pengikatan IgE ke FcRI di sel mas. Kemudian ini adalah terjadinya paparan berulang pada alergen. Selanjutnya ini adalah aktivasi dari sel mas, terjadi pelepasan dari mediator. Ini ada dua macam, ada amin vasoaktif, mediator lipid. Di sini terjadi reaksi hipersensitivitas cepat, yaitu terjadi beberapa menit setelah paparan ulangan pada alergen. Yang ini ada pelepasan sitokin. Ini adalah reaksi fase lambat yang terjadi 6-24 jam setelah paparan ulangan pada alergen. Proses penyelubungan sel mas oleh imunoglobulin E disebut dengan sensitasi karena penyelubungan dengan IgE spesifik antigen membuat sel mas menjadi sensitif terhadap aktivasi oleh pertemuan berikutnya dengan antigen tersebut. Pada waktu sel mas yang tersensitasi IgE terpapar alergen,
Sel deaktivasi mensekresi mediator-mediatornya. Mediator paling penting yang diproduksi oleh sel mas adalah amin vasoaktif dan protease yang disimpan dan dilepaskan dari granula. Dan produk yang baru dibentuk dan disekresikan dari metabolisme asam arachidonat dan sitokin. Sitokin yang diproduksi oleh sel mas merangsang pengerahan leukosit yang menyebabkan reaksi fase lambat. Ini adalah gambaran dari produksi dan efek mediator dari sel mas. Peningkatan silang oleh immunoglobulin E pada sel mas oleh alergen merangsang fosforilasi imunoreseptor tirosin base aktivator motif atau ITAMS pada rantai persinyalan reseptor FC immunoglobulin E atau FCRI yang kemudian memulai banyak jalur persinyalan. Jalur-jalur persinyalan tersebut merangsang pelepasan kandungan granula dalam sel mas, yaitu berupa amin, protease, kemudian sintesis metabolit asam arachidonat yang berupa prostaglandin dan leukotriene, dan sintesis berbagai macam sitokin. Di sini adalah proses paparan alergen, kemudian dikenali oleh ini tadi FCIGE, rantai persinyalan dari FCRI. Kemudian di sini dia merangsang dari hitam. Setelah itu terjadilah jalur persinyalan. Kemudian jalur persinyalan ini akan memicu di sini granul. Ini adalah gambaran granul dengan mediator yang sudah terbentuk. Kemudian ditambah dengan persinyalan ini jalur persinyalan ini, maka akan terjadi eksositosis dari granul menghasilkan amin vasoaktif dan protease, di mana nanti amin vasoaktif fungsinya untuk mendilatasi vaskuler dan kontraksi otot polos. Untuk yang protease, dia berkontribusi untuk kerusakan jaringan. Selain itu, jalur persinyalan ini akan memicu untuk memodifikasi enzimatik asam arachidonat untuk mensekresikan prostaglandin dan leukotriene. Untuk prostaglandin nanti dia akan berkontribusi untuk dilatasi vaskuler, untuk leukotriennya dia kontraksi otot polos. Kemudian untuk jalur yang lain, ini jalur persinyalannya, dia akan mengaktifasi transkripsional gen sitokin yang mengekspresikan sitokin, contohnya adalah TNF. Ini yang fungsinya untuk inflamasi, yaitu pengerahan leukosit. Selanjutnya, sindrom klinis dan terapi, reaksi hipersensitivitas yang cepat atau hipersensitivitas tipe 1, dia mempunyai gambaran klinis dan patologis yang berbeda yang semua dikaitkan dengan mediator yang dihasilkan. Ini adalah tabel manifestasi klinis dari reaksi hipersensitivitas tipe segera. Di sini ada clinical sindrom klinisnya, rinitis alergi, sinusitis atau hay fever. Untuk manifestasi klinis dan patologisnya, peningkatan sekresi mukus, inflamasi saluran nafas bagian atas. Terus ini ada alergi makanan dengan manifestasi klinis, peningkatan peristaltik karena kontraksi dari otot intestinal. Lalu ada asma bronkial dengan manifestasi klinis, obstruksi jalan nafas disebabkan oleh hiperaktivitas otot polos bronkial, inflamasi dan kerusakan jaringan yang disebabkan oleh reaksi di fase lambat. Kemudian yang terakhir ada anafilaksis, ini yang mungkin disebabkan oleh obat, sengatan lebah, atau juga makanan. Ini untuk manifestasinya penurunan tekanan darah yang disebabkan oleh vasodilatasi, obstruksi jalan napas karena bronkokonstriksi dan edema laring. Terapi reaksi hipersensitivitas cepat bertujuan untuk menghambat degranulasi sel mas dan mengurangi inflamasi. Ini adalah tabel mengenai terapi reaksi hipersensitivitas tipe cepat. Untuk yang sindrom ini, anafilaksis, terapinya menggunakan epinefrin, mekanisme kerjanya menyebabkan kontraksi sel otot polos vaskuler, meningkatkan curah jantung untuk mengatasi shock,
dan menghambat kontraksi dari sel otot polos bronkial. Kemudian untuk ini yang asma bronkial, terapinya menggunakan kortikosteroid dengan mekanisme kerja mengurangi inflamasi, kemudian juga antagonis leukotrien, mekanisme kerjanya melemaskan otot polos bronkial dan mengurangi inflamasi. Selanjutnya ada penghambat fosfodiesterase, dia mekanismenya untuk melemaskan otot polos bronkial. Selanjutnya ada berbagai penyakit alergi, untuk terapinya ada desensitasi atau pemberian berulang alergen dosis rendah. Mekanisme kerjanya belum diketahui, mungkin untuk diduga untuk menghambat imunoglobulin E dan meningkatkan produksi isotip imunoglobulin yang lain, mungkin menginduksi dari toleransi sel T. Kemudian menggunakan antibodi anti imunoglobulin E, mekanisme kerjanya netralisasi dan eliminasi dari imunoglobulin E, kemudian ada antihistamin, mekanisme kerjanya menghambat kerja histamin pada pembuluh darah dan otot polos. Selanjutnya ada kromolin dengan mekanisme kerja menghambat degranulasi dari sel mas. Selanjutnya ada penyakit yang disebabkan oleh antibodi dan kompleks antigen-antibodi. Antibodi selain imunoglobulin E dapat menyebabkan penyakit dengan mengikat antigen target di sel dan jaringan atau dengan membentuk kompleks imun yang terdeposit dalam pembuluh darah. Ini adalah jenis penyakit yang diperantarai oleh antibodi. Untuk yang gambar A, ini berikatan langsung pada antigen sasaran di permukaan sel-sel dengan matriks ekstraseluler atau hipersensitivitas tipe 2. Untuk yang B, ini membentuk kompleks imun yang terdeposit terutama dengan membentuk terutama dalam pembuluh darah atau hipersensitivitas tipe 3. Untuk yang gambar A, ini mekanisme disposisi antibodinya. Ini antigen pada matriks ekstraseluler ini dikenali oleh antibodi, kemudian terjadi pengerahan dan aktivasi dari sel inflamasi yang diperantarai oleh komplement dan reseptor Fc. Di sini ada neutrofil dan makrofag untuk mekanisme efektornya. Kemudian yang B ini kerusakan jaringan yang diperantarai kompleks imun. Di sini melibatkan ada blood vessel pembuluh darah. Kemudian ada kompleks imun di dalam darah. Di sini tempat deposisi dari kompleks imun. Kemudian terjadi pengerahan dan aktivasi sel inflamasi yang diperantarai oleh komplement dan reseptor Fc. Di sini ada neutrofil dan di sini ada menyebabkan vaskulitis. Kalau yang atas tadi kan kerusakan jaringan. Selanjutnya, etiologi penyakit yang diperantarai oleh antibodi. Antibodi yang paling sering menyebabkan penyakit adalah autoantibodi, yaitu antibodi yang melawan antigen diri sendiri, dan yang lebih jarang adalah yang spesifik terhadap antigen asing, contohnya mikroba. Ini adalah mekanisme kerusakan jaringan dan penyakit. Antibodi spesifik untuk sel dan antigen jaringan dapat terdeposit dalam jaringan dan menyebabkan kerusakan dengan mencetuskan inflamasi lokal atau merangsang fagositosis dan merusak sel atau menunggu fungsi seluler normal. Mekanisme kerusakan jaringan dan penyakit ini ada 3. Yang pertama adalah inflamasi. Jadi antibodi terhadap antigen jaringan dan kompleks imun yang terdeposit dalam pembuluh darah mencetuskan inflamasi dengan menarik dan mengaktifkan leukosit. Antibodi IgG subkelas IgG1 dan IgG3 terikat pada reseptor Fc neutrofil dan makrofag dan mengaktifkan leukosit ini. Kemudian akan menghasilkan inflamasi. Antibodi yang sama maupun IgM dia akan mengaktifasi sistem komplement dengan jalur klasik yang menghasilkan komplement yang mengerahkan leukosit dan mencetuskan inflamasi. Saat leukosit itu diaktifasi pada tempat disposisi antibodi, sel-sel ini melepaskan spesies organ reaktif atau ROS ya, dan enzim lisosoma yang akan merusak jaringan sekitar. Selanjutnya ada mekanisme opsonisasi dan fagositosis. Ini jika antibodi terikat pada sel seperti eritrosit dan platelet, sel-sel diopsonisasi dapat ditelan dan dihancurkan oleh fagosit inang.
Selanjutnya, respons seluler abnormal. Beberapa antibodi dapat menyebabkan penyakit tanpa mencetuskan langsung kerusakan jaringan. Misalnya antibodi terhadap reseptor hormon yang menghambat fungsi reseptor pada beberapa kasus miastenia gravis. Antibodi terhadap reseptor asetilkolin menyebabkan paralisis. Antibodi lain dapat langsung mengaktifkan reseptor menyerupai ligand fisiologisnya. Ini adalah mekanisme efektor penyakit yang diperantarai oleh antibodi. Antibodi dapat menyebabkan penyakit dengan yang A, inflamasi diperantarai oleh komplement dan reseptor Fc, yang B adalah opsonisasi dan fagositosis, yang C adalah respon fisiologis abnormal tanpa kerusakan sel atau jaringan. Yang ini adalah aktivasi dari neutrofil yang disebabkan oleh aktivasi dari reseptor Fc. Kemudian neutrofil yang teraktivasi, dia ini akan selain aktivasi dari selain reseptor Fc yang mengaktifasi neutrofil, ini juga di sini berkontribusi hasil sampingan dari komplement, ada C5A dan C3A. Kemudian ini dia akan berkontribusi untuk inflamasi dan kerusakan jaringan. Kemudian yang opsonisasi dan fagositosis, di sini ada sel yang teropsonisasi, ditangkap oleh reseptor Fc dan reseptor C3b, kemudian melakukan proses fagosit. Ini fagositosis, sel akan terfagosit. Kemudian yang ketiga, ini antibodi terhadap reseptor TSH. Ini contohnya di sel epitelial tiroid. Ini di hormon tiroid dia akan antibodi merangsang reseptor tanpa hormon. Kemudian yang ini itu terjadi pada neurotransmitter ya. Ini ujung saraf, kemudian antibodi terhadap reseptor ACH, ini ada reseptor ACH, ini otot, kemudian asetilkolin, antibodi akan menghambat ikatan dari neurotransmitter pada reseptor. Selanjutnya ini adalah sindrom klinis dan terapi. Ada istilah serum sickness, ini dicetuskan oleh pemberian sistemik antigen protein yang menimbulkan respon antibodi dan memicu pembentukan kompleks imun dalam darah. Kalau ada reaksi artus, ini dicetuskan dengan pemberian antigen protein subkutan pada hewan coba yang telah terimunisasi sebelumnya. Ini akan menimbulkan pembentukan kompleks imun pada lokasi injeksi antigen dan vaskulitis lokal. Lalu ini adalah tabel tentang penyakit yang diperantarai antibodi pada manusia atau hipersensitivitas tipe 2. Ini penyakit yang pertama adalah anemia hemolitik autoimun dengan antigen sasarannya protein membran eritrosit, yaitu antigen golongan darah resus, nah antigen 1. Kemudian untuk mekanisme penyakitnya, opsonisasi dan fagositosis eritrosit. Untuk manifestasi klinikopatologisnya, hemolisis dan anemia. Lalu ada purpura trombositopenik autoimun atau idiopatik. Ini antigen sasarannya protein membran platelet, integrin GP2B atau 3A. Mekanisme penyakitnya opsonisasi dan fagositosis platelet. Manifestasi klinikopatologisnya perdarahan. Lalu ada sindrom Gold-Pastur. Ini target antigennya adalah protein non-kolagen pada membran basalis, glomerulus ginjal, dan alveoli paru. Untuk mekanisme penyakitnya, inflamasi yang diperantarai oleh komplement dan reseptor Fc. Manifestasi klinikopatologisnya adalah nefritis dan pendarahan paru. Kemudian ada penyakit Graves atau hipertiroidisme. Untuk antigen sasarannya reseptor thyroid stimulating hormone atau TSH. Mekanisme penyakitnya perangsangan dari reseptor TSH yang diperantarai oleh antibodi. Untuk manifestasi klinikopatologisnya hipertiroidisme. Selanjutnya ada miastenia gravis. Antigen sasarannya reseptor asetilkolin. Mekanisme penyakitnya antibodi menghambat ikatan asetilkolin
dan juga menghambat reseptor. Manifestasi klinikopatologisnya kelemahan otot dan paralisis. Lalu ada pemphigus vulgaris. Untuk antigen sasarannya protein pada penghubung intraseluler sel epidermis. Mekanisme penyakitnya aktivasi dari protease yang diperantarai oleh antibodi, perusakan adhesi intraseluler. Untuk manifestasi klinikopatologisnya tes ke kulit. Selanjutnya anemia perniciosa dengan antigen sasaran faktor intrinsik sel, parietal lambung, mekanisme penyakit netralisasi faktor intrinsik, penurunan absorpsi dari vitamin B12, manifestasi klinikopatologisnya eritropoiesis abnormal dan anemia. Selanjutnya yang terakhir ada demam rematik. Antigen sasarannya antigen dinding sel Streptococcus, antibodi bereaksi silang dengan antigen miokardial. Mekanisme penyakitnya inflamasi dan aktivasi dari makrofag. Untuk manifestasi klinikopatologisnya miokarditis, artritis. Selanjutnya adalah penyakit kompleks imun atau hipersensitivitas tipe 3. Ini untuk penyakitnya ada lupus erythematosus sistemik dengan spesifitas antibodinya ada di DNA, nukleoprotein. Untuk manifestasi klinikopatologisnya nefritis, artritis, vaskulitis. Selanjutnya ada polyarthritis nodosa. Untuk spesifitas antibodinya pada beberapa kasus antigen mikrobial, misalnya antigen permukaan virus hepatitis B. Manifestasinya vaskulitis. Selanjutnya ada glomerulonefritis Streptococcus. Spesifitas antibodinya antigen dinding sel Streptococcus. Untuk manifestasinya nefritis. Selanjutnya ada serum sickness atau klinis dan eksperimental. Ini dia spesifitas antibodinya berbagai macam antigen protein, manifestasi klinikopatologisnya vaskulitis sistemik, nefritis, dan artritis. Kemudian penyakit kompleks imun reaksi artus, ini ya eksperimental juga. Ini spesifitas antibodinya berbagai macam antigen protein, manifestasi klinikopatologisnya adalah vaskulitis kulit. Selanjutnya penyakit yang disebabkan oleh limfosit T. Etiologi penyakit yang diperantarai oleh sel T. Maaf. Sebentar. Etiologi penyakit yang diperantarai oleh sel T. Penyebab utama reaksi hipersensitivitas seluler adalah autoimunitas dan respon yang berlebihan atau berlangsung terus terhadap antigen lingkungan. Aktivasi dari sel T poliklonal yang berlebihan oleh toksin mikroba tertentu yang diproduksi oleh beberapa bakteri dan virus dapat memicu produksi banyak sitokin inflamasi yang menimbulkan sindrom yang berupa shock septik. Toksin-toksin tersebut disebut sebagai superantigen. Selanjutnya ini mekanisme kerusakan jaringan. Pada penyakit yang diperantarai sel yang lain, kerusakan jaringan disebabkan oleh inflamasi yang dicetuskan oleh sitokin yang dihasilkan oleh sel TCD14 atau oleh pembunuhan dari sel inang yang terinfeksi. Pembunuhannya dilakukan oleh CTL atau sel T sitotoksik ya, CD18. Ini adalah mekanisme dari kerusakan jaringan yang diperantarai oleh sel T atau hipersensitivitas tipe 4. Sel T dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan penyakit dengan dua mekanisme. Untuk yang A, inflamasi yang dicetuskan oleh sitokin yang dihasilkan oleh sel TCD14, di mana kerusakan jaringan disebabkan karena makrofag yang teraktivasi dan sel inflamasi APC. Untuk yang B, ini pembunuhan secara langsung sel sasaran yang diperantarai oleh limfosit T sitotoksik atau CD18. Di sini APC menyajikan antigen jaringan, kemudian dikenali oleh sel TCD14, lalu ini rilis sitokin, kemudian terjadilah inflamasi. Di sini juga ada enzim neutrofil, lalu dia akan terjadi kerusakan jaringan karena terjadi kenaikan dari ROS.
atau reaktif oksigen spesies. Untuk yang gambar B ini ada CD8+ yang akan berkontribusi untuk kematian sel dan kerusakan jaringan yang terinfeksi. Selanjutnya, reaksi khas yang diperantarai oleh sitokin sel T adalah hipersensitivitas tipe lambat. Demikian karena terjadi 24-48 jam setelah seseorang yang sebelumnya terpapar antigen protein diberikan antigen tersebut. Ini adalah gambaran reaksi hipersensitivitas tipe lambat pada kulit. Untuk yang gambar A, ini akumulasi atau terkumpulnya sel inflamasi mononuklear berupa limfosit dan makrofag, prevaskuler dengan edema dermis dan disposisi fibrin yang terkait. Untuk yang gambar B, ini adalah pewarnaan dari pewarnaan imunoproksidase yang menunjukkan predominan infiltrat seluler yang terutama di perivaskuler yang positif ditandai dengan anti-CD4. Selanjutnya, sindrom klinis dan terapi. Penyakit inflamasi kronis yang diawali oleh reaksi imun kadang disebut dengan penyakit inflamasi yang diperantarai oleh imunitas. Berikut adalah penyakit yang diperantarai oleh sel T. Ini ada penyakit yang pertama ada multiple sclerosis dengan spesifitas sel T patogenik adalah protein mielin dengan manifestasi klinikopatologis di demyelinisasi pada sistem saraf sentral. Selain itu juga disfungsi sensorik dan motorik. Selanjutnya ada rheumatoid arthritis, ini spesifitas sel T patogeniknya antigen tidak dikenal pada sendi. Untuk manifestasi klinikopatologisnya, inflamasi sinovium dan erosi dari kartilago dan tulang di sendi. Selanjutnya ada DM1, itu spesifitas sel T patogeniknya antigen islet pankreas. Untuk manifestasinya gangguan metabolisme glukosa dan penyakit vaskuler. Kemudian ada penyakit Crohn, itu belum diketahui perannya terhadap mikroba usus. Ini manifestasinya inflamasi dinding usus, nyeri abdomen, diare, dan perdarahan. Selanjutnya ada sensitivitas kontak, misalnya reaksi Poisson EV. Ini spesifitas sel T patogeniknya, protein kulit mengalami perubahan, kemudian untuk manifestasinya reaksi di TH pada kulit, terjadinya ruam, kemudian ada infeksi kronik, misalnya TBC. Ini spesifitas sel T-nya adalah protein mikroba dengan manifestasi klinikopatologis inflamasi kronik, misalnya granulomatus. Selanjutnya ada hepatitis virus atau HBV dan HCV dengan spesifitas sel T patogenik, proteinnya disandi oleh virus. Manifestasi klinikopatologisnya kematian hepatosit diperantarai oleh CTL, disfungsi hati, dan fibrosis. Lalu ada penyakit yang diperantarai oleh superantigen, itu spesifitas sel T patogeniknya poliklonal atau superantigen mikrobial yang mengaktifkan banyak sel T dari spesifitas yang berbeda. Manifestasinya demam, shock terkait pada pelepasan sitokin inflamasi yang sistemik. Sekian penjelasan saya mengenai hipersensitivitas. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Bu Lisa. Ya, Bu Gudianti, silahkan Bu. Alhamdulillah sudah banyak paham terkait dengan hipersensitivitas. Yang mau saya tanyakan, apakah semua penyakit inflamasi kronis pasti menjalani atau mengalami proses hipersensitivitas tipe 4? Dan demikian juga kalau yang pada yang inflamasi akut, apakah selalu terjadi hipersensitivitas tipe 1 atau reaksi cepat, Bu Liza? Untuk sebentar. Bisa diulang, Bu, untuk yang pertama tadi, pertanyaan yang pertama. Jadi kalau yang pada penyakit kronis, apakah semua penyakit-penyakit kronis itu pasti dia akan terlebih dahulu mengalami suatu reaksi hipersensitivitas tipe 4? Demikian juga pada yang kondisi inflamasi akut atau penyakit akut, apakah dia awalnya itu
pasti juga mengalami suatu reaksi hipersensitivitas cepat atau tipe 1. Iya, karena kalau yang hipersensitivitas tipe 4, dia itu kan diperantarai oleh sel T. Jadi itu iya, itu juga diawali dengan terjadinya hipersensitivitas tipe 4. Begitu. Tapi dengan syarat harus ada kerusakan jaringan terlebih dahulu ya, Bu Liza ya? Iya, harus ada kerusakan dari jaringan terlebih dahulu. Kan nanti kan pada akhirnya kan kerusakan jaringan ini bisa diperantarai oleh sel T yang helper atau yang sitotoksik, tergantung dari penyebabnya. Nah, misalnya pada penyakit kronis misalnya, tapi tidak ada kerusakan jaringan, maka kemungkinan di sana tidak pernah terjadi reaksi hipersensitivitas tipe 4, begitu ya Bu Liza ya? Iya, begitu. Kan kalau yang hipersensitivitas tipe 4 itu kan selama dia diperantarai oleh sel T. Kalau misalnya hanya sel B yang berperan, berarti kan itu bukan reaksi dari hipersensitivitas tipe 4. Gitu. Tapi kemungkinan besar semua penyakit inflamasi kronis pasti sel T yang Hipersensitivitas. Iya, hipersensitivitas tipe 4. Karena kan sel T yang berperan pasti. Oke. Iya. Nah, pada yang hipersensitivitas tipe 1 atau yang cepat, apakah itu selalu atau hipersensitivitas tipe 1 ini selalu muncul setelah paparan kedua? Karena kan tadi ada peran daripada IgE, imunoglobulin E yang melakukan sensitisasi pada permukaan sel mas, sehingga baru menghasilkan suatu reaksi hipersensitivitas tipe 1. Apakah selalu pada paparan kedua atau pada saat terpapar pertama sekali itu sudah menghasilkan reaksi hipersensitivitas tipe 1? Ya, kalau yang dari saya baca itu ketika terjadi paparan yang kedua, maka baru muncul yang mediator yang mediator yang amin vasoaktif sama yang sitokin itu tadi. Sedangkan yang paparan pertama itu masih belum. Gitu. Paparan pertama berarti jadi memerlukan paparan ulang. Karena untuk yang pertama itu hanya terjadi aktivasi dari itunya, dari sel B-nya itu terjadi aktivasi sel B, terus sel TH2, TFH itu aktivasi itu. Kalau sudah berulang baru nanti muncul itu aktivasi dari sel mas kan, terus pelepasan mediator itu tadi. Begitu. Bisa ditampilkan gambar yang tadi Bu Lisa di reaksi hipersensitivitas tipe cepat yang ada sel B dan sel T, aktivasi sel T. Ini gambar nomor 5 kayaknya ya. Nomor berapa? Turun lagi Bu. Slide nomor ini ya. Ya, betul ini Bu. Jadi apakah pertanyaan saya apakah ini merupakan reaksi inflamasi yang natural terjadi gitu loh. Apakah ini khusus untuk reaksi hipersensitivitas tipe 1 atau tipe cepat, atau pada saat pertama kali paparan sudah muncul yang seperti ini Bu Liza? Bedanya di mana kira-kira Bu Liza? Kan kalau untuk paparan pertama itu kan IgM sama IgD ya. Kalau untuk sel B itu kan yang pertama kali diekspresikan itu kan IgM dan IgD. Untuk ya IgE itu kan terpapar ketika ada itu class switching itu. Nah itu, untuk yang IgE itu dia bekerjanya kan ini hubungannya dengan alergi ini, dengan sel mas ini gitu. Kalau yang secara alami itu kan yang merespon kan tidak harus imunoglobulin E, kan bisa IgM atau IgD atau IgG seperti itu. Nah, untuk yang IgE itu terjadinya ini. Makanya dia disebutnya kan hipersensitivitas ini karena dia melibatkan IgE kemudian memicu sel mas itu. Oh, kalau yang saya tangkap itu Bu Liza, kalau yang misalnya yang paparan pada saat paparan pertama, tadi kan kita menyimpulkan bahwasanya reaksi hipersensitivitas tipe 1 itu terjadi pada saat paparan kedua, karena ada peran daripada IgE di permukaan sel mas. Nah, kalau yang gambar ini
sebenarnya kalau dia paparan pertama, maka tidak ada aktivasi sel T. Apakah benar begitu, Bu Liza? Jadi kalau paparan pertama itu ya alergen, kemudian karena dia di ekstraseluler ditangkap oleh mengaktifasi sel B, kemudian sel B akan melepaskan IgE gitu, enggak gitu ya Bu Liza ya? Iya, Karena ini begitu. ada aktivasi sel T, maka ini dianggap sebagai suatu reaksi hipersensitivitas tipe 1. Iya. Bagaimana, Bu? Kalau alergen ini kan ini langsung ditangkap oleh sel B. Memang di sini tidak ada peranan dari sel T, begitu. Jadi dari sel B ini dia akan memicu sel T. Oh, untuk yang dulu kan Bu Budianti pernah tanya ya, untuk yang sel T itu apakah sel B itu apakah dia aktivasinya itu bisa sendiri atau dia dibantu sel T gitu kan ya Bu ya dulu itu. Ya, heeh. Nah, itu ternyata ada yang T dependent, ada yang T independent begitu Bu. Jadi tergantung dari paparannya. Ketika yang memapar itu adalah non protein, maka itu adalah yang termasuk yang termasuk itu independen, yang independen. Jadi dia tanpa ada peranan dari sel T atau ada bantuan dari sel T, dia itu sudah bisa teraktivasi dan menghasilkan antibodi. Sedangkan untuk ketika paparannya itu berupa protein, itu adalah T yang dependen. Karena sel B itu afinitasnya rendah ketika tidak ada bantuan dari sel T. Begitu, Bu. Kalau yang untuk ini, yaitu yang teraktivasi ya langsung sel B. Begitu, Bu. Berarti kemungkinan ini non protein ya, Bu Liza ya? Iya, non protein. Dan Non protein. non protein, kemudian ini terjadi pada paparan kedua Iya, paparan kedua. karena ada aktivasi daripada sel T. Iya, aktivasi dari sel T. T-nya itu yang T follicular helper itu. Sel yang T follicular helper itu kan nggak keluar dari limfoid ya. Dia kan tetap di situ, memang fungsinya untuk meningkatkan afinitas dari B sel begitu. Memang dia berbeda dari yang T helper ataupun T sitotoksik. Ya, berarti yang kalau dengan kata lain, kalau saya boleh mengatakan, menyimpulkan bahwasanya kalau yang ini prosesnya terjadi di timus berarti ya, organ limfoid sekunder ya, Bu Liza ya. Ya, di limfoid sekunder. Terus tadi maaf ini belum. Berarti ini kalau dia di paparan pertama, maka jalurnya adalah tanpa sel T. Apakah benar demikian kesimpulannya saya, Bu Liza? Saya nangkapnya gitu. Jadi kalau dia paparan pertama ya alergen, kemudian mengaktifasi sel B akan melepaskan imunoglobulin E. Imunoglobulin E nanti akan menempel, melakukan sensitasi pada sel mast sebagai proteksi pada paparan kedua. Iya. Untuk sel T yang ditanyakan Ibu Budianti itu untuk sel T yang mana ya? Maksudnya yang sel T CD4 gitu maksudnya? Atau bagaimana, Bu? Yang di sini, Bu Liza. Kalau di sini itu ini adalah sel T yang follicular helper. Jadi dia bukan termasuk bukan sel CD4 ya? Ya, bukan. Jadi ini berbeda. Memang dia fungsinya di sini adalah untuk meningkatkan afinitas dari sel B untuk menangkap alergen ini. Jadi kalau di sini untuk yang hipersensitivitas tipe 1, dia sama sekali tidak melibatkan sel T helper ataupun sel T yang sitotoksik. Kalau yang itu nanti jatuhnya ke hipersensitivitas tipe 4 kalau yang melibatkan itu. Jadi 4 jadi 8 itu. Nah, berarti fungsi daripada sel T di sini adalah untuk meningkatkan afinitas dari aktivasi daripada sel B ya, karena dia independen. Ya, betul. Seperti itu, Bu. Kemudian pertanyaan, apakah hipersensitivitas tipe cepat dan tipe lambat itu bisa dibedakan berdasarkan jangka waktunya, Bu Liza? Iya. Jangka waktu. Kalau yang cepat itu kira-kira terjadi setelah berapa onsetnya mulai dari paparan muncul reaksinya itu berapa lama, Bu Liza? Kalau tadi yang tipe 4 kan setelah 24 terjadi setelah 24 jam, 24 sampai dengan 48 jam muncul reaksi hipersensitivitas tipe 4. Tapi kalau tipe 1 kira-kira
Kalau yang tipe 1 6-24 jam setelah paparan. Nah, pertanyaan terakhir Bu Liza yang Ya. tadi ada ROS ya di gambar yang mana ya tadi ya di reaksi hipersensitivitas tipe lambat. Itu ada ROS, kemudian ada enzim neutrofil. Tadi saya nangkapnya berarti ROS ini dihasilkan dari enzim neutrofil ya Bu Liza ya? Sebentar, ya tadi yang itu ya, sensitivitas tipe 4. Sebentar, kok. Mana ya tadi? Agak-agak slide terakhir, Bu. Nah, ini. Nah, ini ya benar. Jadi ada neutrofil enzim, kemudian reaktif oksigen spesies. Ini dihasil muncul karena adanya enzim neutrofil ya, Bu Liza ya? Iya, karena adanya enzim neutrofil yang di sini diinduksi oleh sitokin ini munculnya dari ROS ini. Kemudian kalau ROS meningkat kan nanti ada tisu injury itu, kerusakan jaringan. Nah, kalau yang cytokine mediated inflammation ini hanya sebatas pada tisu injury, tapi kalau yang T-cell ini juga ada kematian selnya juga ya Bu Liza ya? Bedanya di situ ya? Nah, kalau Jadi, yang atas itu adalah yang CD4+ itunya. T-cell yang berperan. Kalau yang di bawah itu yang sitotoksik. Makanya untuk outputnya itu nanti yang atas kan itu tissue injury, kerusakan jaringan. Kalau yang bawah itu langsung kematian, langsung cell death, apoptosis, nekrosis itu. Nah, kalau CD4 dia T helper ya Bu Liza ya. Kalau yang CD4 kan baru CTL ya. Sitotoksik. Oke, sudah paham Bu. Sudah terima kasih Bu Liza. Sama-sama Bu Budianti. Besok pertemuan terakhir ya Bu. Besok judulnya apa Bu Liza? Besok judulnya tentang imunodefisiensi. Oke, siap. Ya. Terima kasih atas pembelajarannya hari ini Bu Liza. Sama-sama Bu Budianti. Baik, boleh saya tutup ya Bu? Silakan Bu Liza. Ya, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini, kita belajar bersama ini, semoga bisa bermanfaat. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bu Liza ya. Nggih Bu, monggo. Terima kasih Bu Liza, Mbak Rini, monggo. Sama.